namanya juga DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian mewakili suara rakyat Indonesia. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat. Saya berharap semoga demo ini bisa berjalan dengan baik begitu. Aksi massa bertajukan bubarkan DPR yang digelar di depan gedung DPR RI pada Senin kemarin berlangsung ricuh. Sejumlah aliansi masyarakat yang datang dengan massa besar mengajukan sejumlah tuntutan mulai dari pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR hingga pembubaran DPR RI. Tuntutan pembubaran DPR RI yang menjadi isu nasional dalam sepekan ini terus disuarakan para demonstran. Lahirnya tagline bubarkan DPR merupakan protes moral atas munculnya berbagai isu yang memanjakan pejabat di tengah kondisi rakyat yang sekarat. Sebut saja mulai dari kenaikan tunjangan dan gaji DPR hingga isu pertumbuhan ekonomi yang melemah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang belakangan dianggap sejumlah tokoh oposisi mulai ugal-ugalan. Senin 25 Agustus 2025, ajakan demo mendapat sambutan luas dari sejumlah kalangan. Dengan cepat para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, ojek online, aliansi masyarakat, hingga anak sekolah berkumpul di depan gedung DPR RI menyuarakan tuntutannya. Tidak puas hanya berorasi, sejumlah massa mulai merengsek masuk ke halaman DPR RI, namun upaya itu berhasil digagalkan aparat keamanan dari unsur polisi dan TNI yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dan akhirnya, kericuhan tak dapat terhindarkan. Ibu-ibu Facebook, ayo! Ibu-ibu Facebook, tidak ada DPR lagi! Tidak ada DPR lagi tahun 2005! Ya terus. Saksikan bolamnya. Media minggu, media. Ya, berhenti jelas. Ya, Rafiqo. Berubah, bantu berubah. Tanduk sama kanan. Sama sampai. Ya, sekali lagi, persiapan.
Susun formasi, susun formasi. Berikan maju, berikan maju, berikan maju. Maju, 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 samping kanan kiri. Iya, terbalon air kita beli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun, cuma kita kepengen Indonesia itu damai. Ya, damai. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia, insya Allah. Bismillah, kita jalan. Nyolong, biar jangan pada garong, biar jangan pada jadi penjahat. Ya, kan insya Allah kalau disejahterain anak muda, tidak ada yang berani. Masyarakat semuanya nih negara ini. Lu kemari, tapi insya Allah ya jangan pada rusuh. Ya. Lu udah pada jajan. Buat beli air aja nih tuh. Waduh, ya Allah. Makasih banyak Om. Biasa Om. Di sini ada banyak. Lu udah pada makan udah. Baca sholawat. Di sini nggak boleh ada yang rusuh ya. Kita di sini ngadem-ngademin aja. Alhamdulillah tadi makanan minuman gue udah kasih, anak-anak pada gerebek. Alhamdulillah. Dari rumah gue udah bacain ayat kursi. Biar supaya ngapa, biar supaya pikiran lu adem. Satu yang lu pinta apa? Lu pengen pada kerja kan? Pengen mensejahterakan orang tua lu kan? Pengen kagak beli namanya obat puyeng pada sarang sebelah sama babak malu kan? Lu mau bawa ke rumah sakit yang enak malu biar sejahtera hidupnya kan? Nah cariin, bukain lapangan pekerjaan bukan butuh masyarakat ya. Anak muda butuh kerja. Ya biar jangan pada nyolong, biar jangan pada garong, biar jangan pada jadi penjahat. Karena saya adalah kepengen masyarakat Indonesia satu demi satu pada senang sejahtera. Biar kagak ada yang tantrum, biar kagak ada yang pada marah-marah lagi. Kalau udah marah-marah yang kadang ngamuk dunia pecah Pak. Bapak kemari Pak. Mohon I love you sekabuan Bapak Prabowo. Ya, pokoknya saya di sini pengen cium Bapak kalau Bapak mati. Saya pengen peluk Bapak. Tapi saya berharap semoga demo ini bisa berjalan dengan baik begitu, tidak destruktif tapi kondusif ya. Dan berharap juga bahwa ketika menyalurkan aspirasi kita juga berpikir tentang kepentingan masyarakat yang lain. Semoga kami bisa kerja lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan saya pribadi sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk supaya kita lebih berbicara dengan nurani begitu, karena memang kondisinya sedang tidak biasa-biasa saja. Jadi saya kira semoga semuanya bisa berjalan dengan damai pada hari ini, dan aspirasinya terus kami dengar, dan kami akan perjuangkan. Aksi massa di depan gedung DPR berlangsung panas. Suasana makin tak terkendali usai sejumlah oknum demonstran melempari botol ke pihak keamanan. Gesekan tak terhindarkan, dengan cepat bentrokan meluas usai aparat kepolisian mengambil tindakan tegas dengan menyemprotkan water cannon ke arah para demonstran yang sudah tak terkendali. Di luar gedung DPR, massa yang sudah terbakar emosi melakukan sweeping, melampiaskan kemarahannya dengan melakukan perusakan, termasuk mobil plat merah yang diduga anggota DPR RI. Ini bukan aksi, ini pengerusakan. Ya, Barclays cukup, dilipat. Ya, silakan mundur, sudah, tidak usah. Sudah mundur. Ya, mundur, silakan mundur. Sudah, maju. Ya, beri ruang. Ya, maju, jalan. Jangan lupa Pak, melindungi, melayani, mengayomi rakyat. Jangan lupa Pak, jangan lupa. Bapak Ibu, sudah, bubar tuh. Silakan bubar.
bubar. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Ya, mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi, dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Aparat kepolisian dibantu unsur TNI dengan cepat menghalau massa dan memukul mundur. Ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda DKI untuk mengamankan lokasi berhasil memukul mundur dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang dianggap mulai anarkis. Aksi demonstrasi damai berubah menjadi chaos. Massa berhamburan melarikan diri dari kejaran aparat yang tak kalah berinasnya. Berbagai pemandangan tak mengenakan beredar luas di media sosial. Dan seperti inilah potret dan video aksi demonstrasi aliansi masyarakat sipil yang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Lempar batu ke bawah ya jembatan. Mundur lagi nih, mundur lagi nih, mundur lagi nih.
Kasih jalan, kasih jalan. Jangan lari-lari ya, banyak orang tua. Lawan. Yang butuh air mana yuk? Aksi demonstrasi yang diwarnai kerusuhan meluas hingga bahu jalan. Dampak pada lalu lintas dan transportasi terasa begitu nyata. Sebagian jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota sempat ditutup total yang menyebabkan kemacetan parah. Operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung juga ikut terganggu. Pemandangan gas air mata, petasan, hingga batu yang berterbangan mewarnai aksi demonstrasi yang diikuti sejumlah elemen masyarakat sipil dari berbagai kelompok. Pasukan informasi lagi. Maju. Mau kasih aja. Orang dari bawa ke bawah dulu, Ayo, Cek. Nanti dengerin komarnya. Iya, bawa. Jangan gitulah. Maksudnya kita kan masih banyak rakyat yang kekurangan makan, yang di bawah standar. Maksudnya yang kesulitan. Ngapain sih ya kalau misalkan anggota DPR seperti itu nggak usah ngomong-ngomong gitu. Di dalam hati ngapain sih ngumbar-ngumbar gitu. Terlalu percaya diri dengan pendapatannya. Pendapatan itu kan udah pribadi masing-masing, nggak usah ngomongin gitu. Harusnya begitu gitu. Nggak usah diungkap di sosmed apa dan sebagainya, itu kan terlalu tinggi hati gitu ya. Sorry ya, maaf ya, aku bilang gitu. Nggak usah di dalam hati aja gitu. Hanya kamu aja penghasilan yang misalkan dikasih pemerintah seperti itu kan.
Kalau namanya juga DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian mewakili suara rakyat Indonesia. Masa berbuat seperti itu menjatuhkan rakyat miskin gitu loh. Maksudnya ya ayolah gitu loh. Kita bangun rakyat Indonesia jadi makmur dan dinamis seperti itu gitu. Jangan dijelek-jelekin, jangan makin menyombongkan diri apa. Udah kaya makin kaya kan seperti itu. Gimana rakyat-rakyat kita yang kecil ini kan kesian gitu. Massa yang amarahnya tak lagi terbendung berhasil dipukul mundur. Hingga malam hari aparat kepolisian dibuat sibuk menghalau massa, mendesaknya untuk mundur hingga ke arah gerbang pemuda. Di sekitar gedung DPR aparat kepolisian masih berjaga-jaga. Sementara asap masih menyala sebagai tanda bentrok belum reda meski diguyur hujan, sejumlah massa mencoba bertahan. Di luar gedung, pimpinan DPR RI Puan Maharani angkat bicara mengenai tuntutan aksi demonstrasi yang diwarnai bentrokan dengan petugas keamanan. Dan inilah pernyataan Puan. Kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Kalau seliweran di media sosial ya memang wajar melakukan demo karena ada banyak hal-hal yang meresahkan masyarakat. Dari sosmed itu kan seliweran juga tuh. Jadi saya rasa ya kalau mau demo ya wajar. Kalau masyarakat disuruh diem juga dengan tindakan-tindakan yang pemerintah yang ngerasa diberatin masyarakat, memberatkan masyarakat, mungkin terkait pajak dan lain sebagainya, ya harus didemo gitu loh. Cuman kan tinggal nanti prosedur demonya ini seperti apa nih gitu. Nggak bisa jangan sampai terjadi benturan, petugas juga harus melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan seperti itu gitu. Negara kita kan negara demokrasi. Mungkin memang itu sudah aturan dari pemerintah, tapi gini loh, maksudnya kita juga harus empati terhadap masyarakat yang masyarakat susah gitu. Buat makan aja jangankan buat tempat tinggal. Mungkin mereka nggak punya tempat tinggal, ngontrak pun kadang satu petak, makan juga susah. Jadi ya harusnya bisa lebih prihatin sih kepada masyarakat. Jangan dengan nilai yang segitu gitu tuh mungkin bisa ditinjau ulang atau gimana lah, disisihkan sekian persen untuk masyarakat. Kalau dikumpulin kan lumayan nilainya juga gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.